sangat terpilih dari 225 SMK se-Indonesia. Kemudian menyalakan kamera dan menonaktifkan speaker audio ketika pemberian materi sedang berlangsung. Adapun jika memang ada kesulitan sinyal dan sebagainya, itu mohon izin kepada fasilitatornya masing-masing. Kemudian menyediakan sendiri kebutuhan pelaksanaan pelatihan daring berupa perangkat gawai gitu ya, laptop, kemudian jaringan internet dan alat tulis. Kemudian berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan ketentuan panitia. Kemudian tidak kalah pentingnya juga yaitu mengerjakan tugas yang diberikan selama pelatihan, karena ini akan mempengaruhi dengan sertifikat yang akan diterima oleh peserta, seperti itu. Kemudian adapun ketentuan pakaian saat kegiatan, itu untuk hari Selasa di tanggal 14 September nanti, untuk peserta didik itu menggunakan seragam sekolah, untuk Bapak Ibu guru menggunakan pakaian formal. Kemudian untuk peserta didik di hari Rabunya menggunakan seragam batik sekolah, adapun jika tidak ada seragam batik diperkenankan untuk menggunakan seragam sekolah. Untuk Bapak Ibu guru menggunakan pakaian batik atau seragam batik gitu ya. Kemudian untuk hari Kamisnya itu peserta didik menggunakan seragam praktik kejuruannya, kemudian untuk Bapak Ibu gurunya menggunakan pakaian formal. Kemudian di hari Jumatnya, tanggal 17, itu menggunakan pakaian daerah atau ornamen khas daerah masing-masing, seperti itu. Jadi nanti di hari terakhir kita juga akan ada siapa nih Bapak Ibu guru atau peserta didik yang menggunakan pakaian daerah paling unik gitu ya, itu akan ada apresiasi tersendiri dari peserta, seperti itu. Selain itu juga kita akan menilai Bapak Ibu guru dan peserta didik selama pelatihan, sehingga nanti kita akan ada peserta terbaik untuk peserta didik dan ada peserta terbaik juga untuk Bapak Ibu guru. Kemudian adapun untuk panduan teknis ruang belajar secara virtual yang akan kita lakukan nanti, kita akan menggunakan 2 platform online, yaitu Zoom selama pelatihan. Mungkin Bapak Ibu guru dan peserta didik juga sudah sangat familiar gitu ya dengan cara penggunaan Zoom-nya. Kemudian WhatsApp sebagai ruang komunikasi utama, baik grup WhatsApp secara besar gitu ya untuk penyampaian informasi dan grup WhatsApp bersama fasilitator masing-masing. Kemudian di sini kami membaginya ke dalam beberapa ruangan Zoom gitu ya. Ada beberapa materi antara peserta didik dan guru itu mendapatkan materi dengan pemateri yang sama, namun ada juga sesi-sesi di mana Bapak dan Ibu guru dan peserta didik itu dipisah karena memang sesinya pemberian materi juga berbeda, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti kita panitia akan mereminder Bapak dan Ibu guru untuk memasuki ruangan Zoom itu sesuai dengan tautannya gitu ya. Jadi di hari pertama nanti akan ada sesi mengenal diri, kemudian wawasan kebangsaan dengan masuk ke tautan Zoom yang di sini tertera. Kemudian nanti setelah break gitu ya, setelah ISOMA itu memasuki materi self purpose and individual development plan itu dengan pemateri Coach Adam Amrullah dengan Zoom yang berbeda dengan peserta didik sehingga menggunakan tautan yang berbeda, seperti itu. Kemudian untuk di hari kedua, nanti Bapak dan Ibu guru akan masuk ke dalam Zoom yang sama untuk materi how to be entrepreneur and literasi digital. Itu menggunakan Zoom yang sama dengan peserta didik dengan tautan Zoom yang tertera. Kemudian nanti setelah istirahat, Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan materi terkait facilitation skills, bagaimana sih cara menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik lebih menggali minat dan bakatnya dan mengembangkan minat dan bakatnya, itu dengan pemateri Pak Sahalah Rahab dengan tautan Zoom yang tertera, seperti itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi fasilitasi bersama fasilitator masing-masing. Kemudian untuk hari ketiga, nanti Bapak dan Ibu guru akan melanjutkan sesi facilitation skills di sesi yang kedua, di mana akan disampaikan oleh Pak Salah Rahab dengan menggunakan tautan Zoom yang tertera gitu ya. Jadi dari pagi Bapak dan Ibu guru sudah memasuki ruangan Zoom yang berbeda dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian nanti setelah digital break masuk lagi ke dalam ruangan Zoom yang sama dengan peserta didik, yaitu apresiasi dan budaya Indonesia yang akan disampaikan oleh Alfiref. Kemudian nanti karena Bapak dan Ibu guru
mendapatkan materi yang berbeda dengan peserta didik, yaitu project based learning dan konsep and action plan oleh disampaikan oleh Mas Ivan Ahda. Bapak dan Ibu guru pindah lagi ke ruangan Zoom yang khusus untuk guru, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi fasilitasi bersama fasilitator. Kemudian di hari keempat, di hari terakhir, Bapak dan Ibu guru nanti akan mendapatkan materi terkait virtual journey, di mana Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan materi yang lebih seru gitu ya di hari-hari terakhir. Kemudian nanti kita ada sesi apresiasi profesi yang nanti akan dipandu oleh Mbak Miliana Hani dengan tautan Zoom khusus Bapak Ibu dan Ibu guru di tautan Zoom yang tertera. Kemudian masuk lagi ke sesi setelah ISOMA, sesi wrap up session dan penutupan nanti di tautan Zoom yang sama dengan peserta didik seperti itu. Kemudian nanti akan ada sesi fasilitasi bersama fasilitator untuk penutupan. Seperti itu. Kemudian untuk peserta didik juga kita akan menggunakan tautan Zoom yang tertera, di mana peserta didik masuk ke dalam tautan Zoom yang sama setiap harinya untuk materi mengenal diri, wawasan kebangsaan, dan individual development plan di hari pertama. Kemudian di hari kedua, peserta didik akan mendapatkan materi terkait how to be entrepreneur, bagaimana sih cara menjadi pengusaha gitu ya. Kemudian apa sih literasi digital, dan nanti akan ada sesi namanya ini forum sosial change project canvas seperti itu. Kemudian nanti di hari ketiga peserta didik akan mendapatkan materi terkait public speaking, kemudian apresiasi seni dan budaya Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi change project dan and concept and action plan seperti itu dengan tautan Zoom yang sama. Kemudian di hari terakhir peserta didik akan mendapatkan materi terkait virtual journey. Jadi akan ada game seru ya untuk peserta didik. Kemudian akan ada penampilan apresiasi bakat nih yang nanti akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti akan masuk ke sesi terakhir yaitu web up session dan penutupan di ruang Zoom yang sama seperti itu. Selanjutnya di sini terkait penggunaan Zoom. Mungkin peserta didik dan Bapak Ibu guru juga sudah sangat familiar ya bagaimana cara penggunaannya. Jadi kalau misalnya ada pun yang belum memiliki aplikasinya di laptop, itu bisa di-download dengan tautan zoom.us/download seperti itu. Namun kalau misalnya ada yang terkendala dengan laptop, itu bisa juga menggunakan di smartphone-nya, itu bisa download di Android maupun di Apple. Kemudian kita di sini ada beberapa etika berinteraksi ketika selama pelatihan, di mana Bapak dan Ibu guru dan peserta didik yang datang di awal mohon kesabarannya gitu ya untuk menunggu dulu di waiting room sebelum host memasukkan peserta didik dan Bapak Ibu guru ke dalam ruangan kelas. Kemudian mohon untuk mute mikrofonnya sebelum memasuki kelas sehingga tidak mengganggu gitu ya pemateri ketika menyampaikan materinya seperti itu. Kemudian ketika melakukan tanya jawab, mohon Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti mungkin akan dibacakan gitu ya oleh moderator ketika ada sesi tanya jawab. Adapun ketika moderator mempersilahkan Bapak dan Ibu guru untuk bertanya secara langsung, itu boleh menggunakan feature yaitu raise hand, di mana Bapak dan Ibu guru dan peserta didik menggunakan raise hand dan nanti akan dipandu oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Adapun kalau misalnya dengan smartphone juga itu bisa dengan more gitu ya, yang titik 3, kemudian diklik nanti akan ada keluar raise hand juga yang bisa digunakan sebagai feature untuk tanya jawab. Seperti itu. Nah, jadi selain ada di main room, Bapak dan Ibu guru dan peserta didik juga nanti akan kita ajak masuk ke dalam breakout room. Nah, nanti harapannya di dalam breakout room Bapak dan Ibu guru dan peserta didik untuk aktif gitu ya, untuk berdiskusi langsung bersama narasumber maupun fasilitator di dalam breakout room ya masing-masing. Nah, mungkin cukup penyampaian terkait learning system-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait fasilitator yang nanti akan membersamai Bapak dan Ibu guru selama program ini berlangsung. Seperti itu. Jadi
Sesuai dengan namanya, fasilitator. Fasilitator itu adalah orang yang nanti akan membantu Bapak dan Ibu guru dan peserta didik untuk lebih cepat gitu ya memahami materi apa yang akan disampaikan, sehingga nanti akan disampaikan materi-materi yang harus dipelajari, atau nanti akan ada penugasan-penugasan yang harus dikerjakan selama pelatihan maupun selama pra pelatihan seperti itu. Nah, di sini untuk fasilitatornya sendiri akan ada lead fasilitator atau koordinator dari fasilitator sendiri, yaitu saya gitu ya. Mohon perkenalkan Bapak dan Ibu guru dan peserta didik. Saya itu lulusan dari Teknik Kimia yang tertarik gitu ya, ternyata tertarik di bidang people development, sehingga sekarang menjadi project manager di PT Maxima Business Solution. Selain itu saya juga merupakan alumni dari Indonesia Forum Indonesia Muda, maaf, angkatan 22, dan sekarang sedang menjadi koordinator regional Forum Indonesia Muda dari regional Bandar Lampung. Kemudian untuk siswa itu ada 9 fasilitator, di mana nanti peserta didik akan satu kelompok itu akan ada sekitar 15-16 peserta didik yang akan dipandu oleh satu fasilitator. Jadi untuk kelompok 1 itu fasilitatornya nanti akan dipandu oleh Kak Ahmad Fauzi, atau biasa dipanggil Kak Uzik gitu ya. Kak Uzik ini adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan merupakan alumni juga dari Pelatihan Nasional Forum Indonesia Muda Angkatan 19. Saat ini sedang juga fokus menjadi pembina desa untuk isu kependudukan. Kemudian nanti di kelompok 2, peserta didik akan dipandu oleh Kak Arafah Nur Hidayah, di mana Kak Arafah Nur Hidayah ini saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester akhir jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Borneo Tarakan. Selain itu Kak Arafah juga aktif sebagai aktivis gitu ya di organisasi internal kampus, menjadi Dewan Penasehat Organisasi dan staf Kementerian PSDM BEM Universitas. Kemudian nanti untuk kelompok 3 akan dipandu oleh Kak Pranansyah Taqwa Hidayat atau biasa dipanggil oleh Kak Ranan, gitu ya, dipanggil Kak Ranan. Kak Ranan merupakan lulusan dari D4 Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi sebagai koordinator regional Malang angkatan 2019-2020. Saat ini beliau juga bekerja sebagai market development di PT Paragon Technology and Innovation. Nah, nanti di kelompok 4, peserta didik akan ada nih Kak Yesi Syariani Tanjung. Beliau merupakan alumni dan magister dari Perencanaan Wilayah dan Pedesaan dari USU, dan beliau juga merupakan alumni dari Forum Indonesia Muda Angkatan 17. Selain itu, beliau juga sekarang sebagai fasilitator desa. Untuk kelompok 5, nanti akan dipandu oleh Kak Digita Amati Nurrohmah. Beliau adalah alumni dari kedokteran hewan dari Universitas Gadjah Mada, UGM gitu ya, memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua Regional Forum Indonesia Muda Yogyakarta tahun 2019-2020 dan memiliki pekerjaan sekarang sebagai Ibu Dokter Hewan, seperti itu. Kemudian di kelompok 6, nanti akan dipandu oleh Kak Koidi Azam Anwar atau biasa dipanggil Kak Irul. Beliau adalah lulusan sarjana dari jurusan Manajemen Keuangan LIPIA Jakarta, dan saat ini beliau juga sebagai presiden daripada Forum Indonesia Muda Jakarta. Kemudian di kelompok 7 nanti peserta didik akan dipandu oleh Mbak Runi Porong Tahir. Beliau adalah sarjana kehutanan Universitas Tadulako. Beliau juga adalah alumni dari Forum Indonesia Muda Angkatan 19, relawan Sekolah Tapal Batas, dan dari ekspedisi Tapal Batas, seperti itu. Nah, di kelompok 8 nanti akan dipandu oleh Kak Nurzikra Laila Mukti gitu ya. Beliau adalah semester akhir dari Fakultas Keguruan di salah satu perguruan tinggi negeri Riau. Beliau juga sebagai alumni dari pelatihan Forum Indonesia Muda yang ke-22. Nah, untuk kelompok 9 nanti, peserta didik akan dipandu oleh Kak Aprilia Maya Puspita atau biasa dipanggil Kak Maya. Beliau lulusan daripada pendidikan bahasa Inggris. Beliau juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas UM 2019 seperti itu. Kemudian beliau juga wakil koordinator dari FIM Malang.
seperti itu. Ini untuk jadi ini adalah beberapa fasilitator peserta didik, ada 9 seperti itu ya. Nanti kelompoknya akan kami bagikan di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian untuk fasilitator guru itu jadi untuk Bapak dan Ibu guru akan dibagi ke dalam 6 kelompok, di mana satu kelompok kurang lebih ada sekitar 20 sampai 21 guru. Jadi nanti untuk kelompok 1 Bapak dan Ibu guru akan dipandu oleh Mbak Ika Pratiwi. Beliau adalah lulusan daripada S1 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Medan angkatan 2013. Beliau juga merupakan alumni dari Forum Indonesia Muda angkatan 2021 seperti itu. Kemudian nanti di kelompok 2 nanti akan dipandu oleh Mas Ilham Adi Wijaya. Beliau merupakan alumni daripada Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta dan beliau juga sekarang menjabat sebagai CAF Committee Host di Jakarta di PT Paragon Technology and Innovation. Kemudian nanti di kelompok 3 Bapak dan Ibu guru akan dipandu gitu ya oleh fasilitator Kak Ghazali Imam Negoro gitu ya. Beliau merupakan seorang yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa dan beliau juga aktif di kegiatan sosialnya lewat komunitas sosial traveler yang didirikan yaitu Banana Pirates gitu. Jadi beliau juga suka gitu ya berwirausaha seperti itu. Kemudian untuk kelompok 4 nanti Bapak dan Ibu guru akan dipandu oleh Mbak Yuni Maratus Soliha. Biasa dipanggil Mbak Yuni. Beliau saat ini menempuh pendidikan magister pendidikan ilmu pengetahuan sosial semester 3 dan beliau juga aktif gitu ya di Forum Indonesia Muda dan sebagai salah satu penerima beasiswa dari LPDP. Kemudian nanti untuk kelompok 5 Bapak dan Ibu guru akan dipandu oleh Kak Diki Adra Pratama. Beliau merupakan lulusan terbaik S1 Ilmu Politik Pemerintahan UGM yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di UK, seperti itu. Jadi beliau juga selain itu aktif gitu ya di Forum Negara Muda, kemudian di FIM Yogyakarta, kemudian juga di Yayasan Pelita Peradaban Indonesia. Nah, terakhir nanti di kelompok 6, Bapak dan Ibu guru akan dipandu oleh Kak Dindin Wahidin, di mana beliau adalah lulusan S1 dari jurusan Manajemen Produksi, saat ini juga sebagai CEO dan founder dari Prince Indonesia atau Lembaga Edukasi Pranikah, seperti itu. Jadi beliau juga aktif di pengalaman kerja dan organisasi, menjadi junior elevator PK LPDP Kemenq dan ketua dari DKM Darul Ikhwan Ikopin. Selain itu, setelah Bapak dan Ibu guru nanti berkenalan dengan fasilitator, Bapak dan Ibu guru dan peserta didik nanti akan melakukan beberapa aktivitas bersama fasilitator. Beberapa aktivitas tersebut adalah nanti pembentukan grup WhatsApp kelompok fasilitator, kemudian nanti memfasilitasi atau memandu gitu ya penugasan prapelatihan yaitu River of Life, MBTI dan mempelajari materi terkait selama pelatihan, kemudian memfasilitasi tugas pelatihan, ada IDP atau Individual Development Plan, kemudian ada BMC atau Business Model Canvas, dan ada Change Project, kemudian memfasilitasi dalam grup apresiasi bakat peserta didik. Kemudian ini beberapa garis rangkaian untuk apresiasi bakat, di mana nanti peserta didik akan diumumkan ya hari ini nanti terkait kelompok apresiasi bakatnya. Kemudian besok akan ada technical meeting dengan produser kelompok. Kemudian tanggal 15-nya, jadi tanggal 10 sampai tanggal 15, silahkan untuk membuat penampilan bakatnya masing-masing. Kemudian tanggal 15-nya akan ada pengumpulan videonya. Kemudian 17 Septembernya akan ada penampilan apresiasi bakat SMK Leadership Camp-nya dari peserta didik masing-masing. Kemudian nanti peserta didik tersebut akan kita bagi ke dalam 3 kelompok besar, di mana kelompok 1 itu adalah gabungan dari kelompok 1 dan 3, dengan tema besarnya adalah siswa berintegritas lawan korupsi. Kemudian untuk kelompok 2-nya itu adalah gabungan dari kelompok 4 dan kelompok 6 sampai kelompok 6. Itu tema besarnya adalah siswa mandiri, berani, berwirausaha. Kemudian untuk kelompok 3-nya gabungan dari kelompok 7 sampai kelompok 9, itu tema besarnya adalah siswa bergotong royong, yuk kolaborasi, seperti itu.
Jadi cukup penyampaiannya terkait learning system dan fasilitator dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Fauzi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laila. Minum kopi pakai gula, ngemilnya pakai keripik. Terima kasih Mbak Laila untuk pemaparan yang sangat apik. Oke, teman-teman peserta, Bapak Ibu Guru, kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan fasilitator. Jadi sekarang sudah mulai mengenal siapa yang akan menjadi pendamping di kelompoknya masing-masing. Juga sudah tahu seperti apa learning systemnya. Walaupun kita menggelar acara 4 hari daring, insya Allah dengan hal-hal yang sudah disiapkan, kita bisa dapat pembelajaran yang optimal, yang maksimal, sehingga dampaknya akan benar-benar terasa. Nah, dari pemaparan yang begitu luar biasa ciamik ini, saya sudah melihat dari teman-teman peserta, Bapak Ibu Dewan Guru, nampaknya juga ingin segera bertanya atas rasa penasarannya, atau juga mungkin ingin mengetahui lebih detail seperti apa hal-hal lainnya. Untuk itu, kami akan berikan sesi tanya jawab dengan aturan main. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang bertanya, silakan gunakan tombol reaction raise hand. Jadi silakan gunakan tombol raise hand, kemudian nanti akan kami pilih, dan karena waktunya terbatas, mohon maaf jika nanti tidak semua penanya dapat kami fasilitasi. Jika nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan, bisa nanti ditanyakan ke fasilitatornya. Oke, sudah ada satu penanya, yaitu Bapak Heru Prasetyo, SPD SMK. Silakan Pak Heru. Suaranya belum keluar, Pak Heru. Oke, mungkin kendala di earphone. Boleh dibuka earphone-nya, Pak Heru? Barangkali dari earphone-nya tidak keluar suara. Nah, ini masih di mute. Nah, barusan ada, Pak. Silakan ulang lagi. Ayo. Hah? Program. Pak Heru masih belum ada